Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amanda Putusiagian dengan NIM 0104213042. Saya mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah kelas B semester 4 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang hadis, di mana topik pembahasannya kita bagi menjadi 4. Yang pertama, pengertian hadis. Yang kedua, pengertian hadis metode tematik atau maudu'i. Yang ketiga, prinsip-prinsip metode hadis tematik atau maudu'i. Dan yang keempat, hadis tentang ihsan, profesionalisme, kewajiban berdakwah, public relation, dan kemungkaran. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama dan kedua, yaitu pengertian hadis dan pengertian hadis tematik atau maudu'i. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat semua pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Menurut ulama hadis, hadis adalah segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi SAW, baik berupa sabda, perkataan, perbuatan, ketetapannya atau takrir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi. Menurut Al-Farmawi, metode maudu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-urud dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang suatu masalah tertentu. Dilihat dari sisi metodologis, metode maudu'i hadis merupakan pengembangan dari penyelesaian ikhtilaf al-hadis. Hanya saja dalam metode ini, dalam proses pemahaman kasus atau tema tertentu, melibatkan semua hadis yang setema atau berhubungan. Selanjutnya, pembahasan ketiga yaitu prinsip-prinsip hadis metode tematik atau maudu'i. Yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Dan yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas hadis tentang ihsan, di mana hadisnya dapat teman-teman baca di video ini. Baiklah, arti dari hadis tersebut ialah dari Umar radhiyallahu anhu, juga dia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah SAW, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya Nabi Muhammad SAW, seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah SAW, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Allah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat." Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin lagi pengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya, kemudian orang itu berlalu dan aku terdiam sebentar. Kemudian beliau, Rasulullah SAW, bertanya, 'Tahukah engkau siapa yang bertanya?' Aku berkata, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Beliau bersabda, 'Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian, bermaksud mengajarkan agama kalian.'" Hadis riwayat Muslim.
Baiklah, selanjutnya yaitu hadis tentang profesionalisme, dimana hadisnya dapat kalian baca dalam video ini, yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, seorang tidak henti-hentinya meminta balas kasihan kepada orang lain, hingga nanti ia akan datang pada hari kiamat dengan bentuk muka yang tidak berdaging, seperti tengkorak. Hadis riwayat Bukhari nomor 1381 dan Muslim nomor 1725. Baiklah, selanjutnya hadis tentang public relation. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana hadisnya dapat kalian baca di video ini, yang artinya diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya, sesungguhnya Rasulullah bersabda, janganlah kamu saling membenci, dengki-mendengki, dan sindir-menyindir. Jadilah kamu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Haram seorang muslim berkelahi dengan saudaranya lebih dari 3 hari lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 1509. Baiklah, selanjutnya hadis kewajiban berdakwah. Barang siapa yang menunjukkan kepada petunjuk, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang menunjukkan kepada kesesatan, maka ia akan menanggung dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, selanjutnya yaitu hadis tentang kemungkaran. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, sekian dari pembahasan saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan koreksi jika ada kesalahan dalam hadis yang saya baca. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.